Welcome to MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro Friends, selamat datang di podcast MMC Hospital, platform informasi dan edukasi kesehatan yang menarik, mudah dipahami dan pastinya seru. Dibawakan oleh para ahli seperti profesor, dokter subspesialis, dokter spesialis, dan juga para dokter yang ada di MMC Hospital. MMC Hospital Podcast hadir sebagai media yang kredibel serta faktual. Tidak hanya itu, kita juga akan mengundang para influencer untuk berkolaborasi dengan para expert kami. Pada episode ke-6 MMC Hospital Podcast, dokter spesialis kulit dan kelamin MMC Hospital, Profesor Dr. Retno Widowati Subaryo, akan membahas mengenai cara mencegah dan menangani permasalahan kulit selama menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi. Yuk kita dengerin! Halo Metro Friends, kembali bersama saya, Sasha, yang akan menjadi host untuk topik kita kali ini, yaitu bagaimana mencegah dan menangani problema pada kulit kita selama menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi. Dengan narasumber kita, dokter spesialis kulit dan kelamin, Profesor Retno Widowati Subaryo, langsung dari VIP Lounge MMC Hospital. Selamat pagi Prof. Retno. Selamat pagi Dr. Sasha. Senang sekali. Oh baik, alhamdulillah. Senang sekali Prof dapat meluangkan waktu sebelum praktek ya Prof untuk dapat berbagi ilmunya bersama kami. Insya Allah. Prof Retno tampak sehat sekali, alhamdulillah. Amin. Pagi ini apa ini Prof rahasianya? Rahasianya apa ya? Kayaknya tertawa aja deh Mbak. Dan iya. barangkali menerima aja apa yang terjadi. Benar. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan apa yang terjadi saja sudah. Benar. Selalu jangan lupa berbahagia ya Prof. Amin. Dan selalu mensyukuri apa yang ada ya Prof. Ya pasti. Baik. Amin. Prof, selama masa pandemi ini kan kita mematuhi protokol kesehatan. Tuh, harus itu Mbak. Benar, sesuai arahan Kemenkes dan WHO, yaitu menjalankan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuh. Nah, terutama bagi para pekerja yang terus-terusan memakai masker, seperti tenaga kesehatan. Seringkali karena memakai masker dalam waktu yang sangat lama dengan frekuensi yang tinggi, timbul jerawat. Nah, dan banyak juga pasti Metro Friends yang mengalami kulit kering karena rajin mencuci tangan. Dengan yang tiap kali itu kan sesuai anjuran selama 20 detik ya Prof, sesuai anjuran. Nah, bagaimana menurut Prof mengenai hal ini? Silakan Prof. Baik, terima kasih sebetulnya. Baik, semua itu pasti ada segi baik dan segi tidak baiknya, apapun. Jadi memang segi baiknya kita akan terlindungi terhadap infeksi COVID itu. Benar. Tapi tentunya kita juga harus memperhatikan apa-apa yang mungkin terjadi dengan pemakaian masker, dengan cuci tangan dan sebagainya. Barangkali saya mulai dengan pemakaian masker dulu. Oh iya Prof, silakan. Itu tidak bisa dihindari, harus itu. Dan kemudian kalau harus dalam waktu yang panjang, sebaiknya kalau bisa diberikan jeda. Jadi misalnya 4 jam kita harus memakai masker itu, sebaiknya dijedakan kalau bisa tentunya. Kalau sebagai tenaga kesehatan yang harus di dalam ruangan terus-terusan memakai masker itu tidak bisa dicopot dan sebagainya seperti kita tahu, ya tentunya sulit. Tapi itu bisa juga dihindari efek simpang daripada masker itu. Tadi Mbak Dr. Sasha sudah mengatakan bahwa itu jerawat. Tidak hanya jerawat saja, tapi juga bisa iritasi dan sebagainya, kemerahan dan sebagainya disebabkan oleh masker itu. Karena meskipun masker itu dipakai dan dia dalam bentuk yang statis, tidak bergerak, tapi kalau kita bicara, kalau kita tersenyum, kalau kita itu kan kulit yang di dalam itu kan bergerak. Iya, terjadi gesekan, terjadi trauma sehingga bisa menimbulkan dampak yang kurang baik. Salah satu yang mudah yang bisa dikerjakan adalah memakai pelembab. Dengan memakai pelembab, maka keadaan kulit atau keadaan sawar kulit, skin barriernya menjadi terlindungi. Dan itu pelembab itu kan bisa
mempermudah gesekan-gesekan ya, Iya, bukan mempermudah, melindungi dan membuat dia menjadi moist, lebih lentur jadinya lentur, kulitnya. Ya, seperti itu. Itu tentang masker. Tapi Mm-mm. tentunya kalau sudah memakai atau sudah istirahat dan sebagainya, tentu pembersihan kulit itu sangat diharapkan atau sangat dianjurkan. Jadi kalau meskipun sudah capek sampai di rumah, harusnya juga membersihkan kulitnya. Jangan kemudian langsung tidur dan sebagainya dengan segala macam yang pemakaian, misalnya pemakaian kosmetik dan sebagainya. Karena satu, kulit itu fungsinya adalah organ pembuangan. Kita tahu Mbak Sasha, dia membantu ginjal untuk mengeluarkan kotoran dari badan berupa keringat. Benar. Meskipun kita di dalam AC, tetap saja kulit itu akan menjalankan fungsinya sebagai organ pembuangan. Jadi itu sebaiknya dibersihkan. Ya. Setelah itu lagi-lagi memakai pelembab. Ya. Ini yang kedua adalah mencuci tangan. Tentu mencuci tangan itu yang dianjurkan adalah dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Kalau dari segi perkulitan, hand sanitizer itu mengandung alkohol. Benar sekali. Ya kan? Ya. Jadi yang lebih dianjurkan sebetulnya adalah mencuci tangan dengan sabun. Nggak perlu pakai sabun yang ekstra antiseptik, karena semua sabun antiseptik. Ya. Tapi ada yang saya kalau gini barangkali saya pakai sabun ekstra antiseptik deh supaya lebih melindungi. Nggak perlu itu. Ya, saya tidak bisa menyebutkan merek-merek sabun itu karena saya nggak punya pabrik sabun Mbak Sasha. Iya benar Prof. Jadi seperti itu. Kemudian mencuci, dibilas. Setelah dibilas, dikeringkan dan kemudian memakai pelembab. Nah, terutama pelembab itu juga dianjurkan pada yang memakai hand sanitizer karena alkohol itu kan bahan iritan ya. Dia akan mengeringkan kulitnya. Lebih mengeringkan kulit dibandingkan dengan sabun biasa. Maka dari itu pelembab itu harus digunakan. Prof, apa sih Prof yang terjadi seandainya kita udah cuci tangan, terus nggak pakai pelembab, atau cuci muka terus nggak pakai pelembab? Karena kadang nih Prof, udah pulang kerja, mandi, udah capek, gue aja udah mau tidur aja Prof, udah malas deh tuh pakai moisturizer. Nah, terus keesokan harinya juga begitu terus. Kan kulit tuh jadi kering. Itu jadi bagaimana tuh Prof ya? Ya, jadi kulitnya kering ya Mbak. Kulit itu terdiri atas lapisan-lapisan macam-macam ya Mbak tahu ya. Lapisan paling tidak terdiri atas 3 ya, epidermis, dermis, dan lemak di bawah kulit. Dari epidermis pun terdiri atas 5 lapisan lagi. Ya, tapi yang paling penting adalah lapisan paling luar. Namanya stratum corneum. Ya, itu yang paling penting karena dia bertindak sebagai sawar kulit, jadi skin barrier. Ya, jadi dia melindungi sebetulnya. Dan dia mempunyai siklus hidup, Mbak. Jadi dia secara secara periodik dia akan memperbaiki diri, meremajakan diri deh, gitu. Ya, jadi sebetulnya nggak usah pakai kosmetik ya, cara-cara yang mahal-mahal itu untuk meremajakan kulit. Dia sendiri sebetulnya sudah meremajakan kulit. Iya, dia siklus hidupnya itu 4 sampai 6 minggu Mbak Sasa. Jadi dari paling bawah, dari lapisan yang paling bawah itu yang kita sebut stratum basale, sampai lapisan stratum corneum yang paling bawah itu 3 minggu. Kemudian dari yang paling bawah sampai dia terlepas itu juga 3 minggu. Ya, dia terlepas itu 3 minggu. Kita sebetulnya tahu kalau kulit itu sedang meremajakan diri dengan cara apa? Kita kemudian lihat kalau kita mandi, kita berdaki kan? Nah, itu lepasnya stratum corneum. Jadi jadi seperti itu. Ya Mbak. Nah, kemudian stratum corneum itu mempunyai
bagian-bagian ya Prof? Ya, mempunyai bagian-bagian dan dia tersusun seperti batu bata dengan semen. Oh iya, benar. Ya, batu batanya itu adalah stratum. Batu bata di stratum corneum itu adalah selnya yang benar. kita sebut sebagai keratinosit. Itu makin ke atas, makin dia mau terlepas, itu sebetulnya selnya mati. Oke. Ya, benar. Tanda sel mati adalah nggak punya inti di situ. Baik. Ya, kalau dulu kita bilang kalau udah mati itu udah merupakan laskar tidak berguna gitu ya. Tapi ternyata enggak, dia masih mempunyai fungsi sebagai sawar kulit. Iya, barrier itu. Ya. Nah, kemudian itu batu batanya. Nah, kemudian ada semennya. Benar. Semennya itu adalah lapisan lemak interseluler. Jadi lapisan lemak di antara sel itu. Iya, nah, itu juga penting. Ya. Karena dia bisa bahan yang dari luar bisa masuk ke dalam itu dan sebagainya, ke dalam kulit dan sebagainya. Ya, tentunya kita tahu kalau dia namanya lapisan lemak. Jadi kalau bahan dari luar itu lebih mudah terlarut di lemak, tentu lebih gampang masuknya. Iya. Nah, seperti itu. Lapisan lemak terdiri atas macam-macam. Ada asam lemak, ada segala macam. Nah, itu yang paling banyak itu yang kita sebut sebagai seramid. Oh iya, Prof. Seramid. Itu terdiri komposisinya lebih dari 50% dari intercellular lipid itu. Iya. Ya, jadi dia penting sekali. Nah, pada beberapa, kalau saya boleh ceritakan sedikit menceritakan, kalau pada orang-orang yang katanya sensitif atau alergi, karena sebetulnya itu istilahnya adalah atopi ya. Jadi dia mempunyai misalnya dia mempunyai penyakit yang suka bersin-bersin kalau pagi. Karena debu, itu, Prof. karena debu, karena dingin, karena apa, suka bersin, hidungnya meler dan sebagainya. Atau dia punya asma, tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada keluarga. Nah, itu kelainan genetik, Mbak Sasa. Kita belum sampai pada pengobatan genetik itu. Ya, jadi we have to accept that one. Jadi kita mesti hidup dengan itulah, nggak apa-apa ya. Tapi kita tahu bahwa sekarang bahwa itu tidak hanya mengenai mengenai saluran napas saja, asma dan itu kan, tapi kulitnya juga terimbas. Nah, kulitnya itu jadi kering, kayak beruntusan gitu ya, Prof. Kenapa kering? Karena kulit itu kekurangan seramidnya. Kita tahu sekarang bahwa itu kekurangan seramid dan itu nggak bisa diapa-apain. Benar. Hanya bisa digantikan. Baik. Yang usia tadi ya, Prof, yang tadi usia kulit itu ya. Jadi digantikan seramidnya. Dan itu tapi Tuhan itu maha besar. Meskipun penyakitnya belum bisa kita atasi, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi kita sudah bisa membuat pelembab yang mengandung seramid itu, Mbak Sasa. Alhamdulillah sekali kan. Iya. Nah, itu harus kita pakai. Dan juga kecuali tadi penyakit atopi, juga pada orang tua. Jadi kayak seperti saya nih, kulitnya itu makin lama makin kering karena kadar air di dalam stratum corneum makin berkurang. Nah, jadi pelembab itu selalu harus penting ya, Prof. Iya, selalu dianjurkan, apalagi kita hidup di daerah tropis, Mbak, di mana suhunya tinggi dan sebagainya, gitu-gitu, Mbak Sasa. Baik, seperti gitu. itu. Berarti pelembab itu memegang peranan penting untuk kelenturan, kelembaban kulit ya, Prof? Iya, dan untuk menjaga skin barrier itu, sawar kulit itu, keberlangsungan fungsi kulit untuk sawar kulit itu tadi. Yang paling penting, kalau enggak kulitnya kering, itu saya selalu bilang sama pasien, kalau kulitnya kering itu seperti sawah yang kering, dia pecah-pecah. Nah, kalau pecah-pecah kan makin gampang bahan-bahan dari luar masuk ke antara yang pecah-pecah itu. Berarti kelembapan kulit itu penting dalam menjaga kesehatan kulit juga, kesehatan badan kita. Sebelum nanti kalau kering ada yang masuk
dari luar substance atau apa dari luar kita Ya, bisa jadi iritasi, iritasi. jadi sakit, Ya, jadi iya, apa, oh gitu. seperti itu, Mbak. Berarti kalau kita menjaga protokol kesehatan itu cuci tangan baik, tapi jangan lupa menjaga kelembapan kulit juga nggak kalah penting ya Prof ya. Jadi diikuti setelah mencuci tangan, mengeringkan, diikuti dengan pemakaian pelembab. Nah, pelembab yang mana yang dipilih? Tentunya yang mengandung itu tadi seramid. Tapi itu juga mempunyai keterbatasan, Mbak. Karena dia harganya tentu lebih mahal. Oh gitu, Prof. Baiklah. Iya, begitu itu jadinya ya, Mbak. Jadi tapi itu lebih baik sebetulnya. Tapi itu produk moisturizer seperti itu emang sudah banyak di sini, sekali, Prof? Mbak. Banyak sekali dan produsen berlomba-lomba untuk memasukkan seramid itu ke dalam ini dengan beberapa kemajuan teknologi. Ya. Mereka membuat supaya menyerupai lapisan-lapisan yang ada di stratum corneum, sehingga akan lebih mudah untuk bisa bekerja dengan baik karena langsung dengan masuk di kulit kita dengan baik. Ada dermal membrane structure, ada multilamellar emulsion, ada multivesicular emulsion, macam-macam. Jadi kemajuan teknologi membuat kemudian kita lebih gampang berbahan dasar sealami mungkin yang hampir mirip dengan kulit kita ya Prof ya. Betul, supaya pada saat diaplikasi dia dengan mudah bisa bekerja. Oke, baik. Aduh, terima kasih Prof. Ini sangat menarik sekali. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya Prof, benar, terima kasih. Itu dia Metro Friends, ngobrol seru dan santai seputar kesehatan kulit selama pandemi bersama Prof. Retno Widowati Subaryo SPKK. Jadi, jawaban soal problem kulit selama pandemi sudah terjawab ya oleh Prof. Retno. Buat Metro Friends yang penasaran tentang update informasi kesehatan, bisa langsung cek di metrohealthmmc.com dan MMC Hospital Podcast. Dan jika Metro Friends juga ingin berkonsultasi langsung dengan Prof. Retno, bisa langsung datang ke MMC Hospital setiap hari apa, Prof? Hari Senin. Ya, setiap hari Senin jam 12 sampai jam 1. Selain bisa konsultasi secara langsung, kini MMC Hospital juga memiliki fasilitas telemedicine yang dapat memudahkan para pasien berkonsultasi hanya dari rumah saja. Terpenting nih, ikuti terus MMC Hospital Podcast di episode selanjutnya. So stay tuned and stay healthy. Bye Metro Friends. Nah, itu dia MMC Hospital Podcast episode ke-6. Semoga informasinya bermanfaat ya. Jangan lupa, kalau kamu punya keluhan tentang kesehatan, langsung aja datang ke MMC Hospital. Untuk kamu juga yang penasaran dengan topik lainnya, dengerin terus ya MMC Hospital Podcast episode berikutnya. MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Bye!